Salah satu tujuan paling umum kenapa orang itu pengen punya iPhone adalah dia itu pengen punya smartphone yang kameranya itu bagus untuk bikin konten ya. Entah itu konten berupa foto, video lagi jalan-jalan, atau belakangan yang lagi umum itu adalah konten orang itu lagi nonton konser. Kalau diupload ke story itu sampai titik-titik. Dari pengalaman saya pribadi, memang secara konsistensi kualitas, kalau iPhone itu menurut saya lebih bagus ketimbang mayoritas Android ya, terutama kalau dibandingkan yang bukan flagship. Jadi kalau buat foto, pemrosesannya cepat, kemudian juga dynamic range-nya luas. Dan secara dynamic range termasuk iPhone yang dulu-dulu biasanya itu dia lebih luas ketimbang Android. Itu minimal kalau kita bandingkan dengan Samsung. Biasanya itu Samsung dia warnanya itu lebih punchy ya, lebih pekat ketimbang iPhone. Nah, saya sendiri pernah bikin konten nih, saya bandingkan antara iPhone SE, jadi iPhone yang paling basic pada saat itu, kemudian Galaxy S20 FE, dan Sony RX100 Mark IV ya. Dan bahkan pada video tersebut bisa kelihatan kalau iPhone SE itu minimal secara detail tuh dia lebih bagus ketimbang Galaxy S20 FE. Meskipun kalau secara kualitas overall jelas menang RX100 Mark IV, yaitu adalah kamera compact dari Sony. Dan kalau kita bandingkannya itu foto, biasanya ini soal selera aja. Nah, dengan absennya iPhone 16 jauh ini, kalau orang Indonesia itu pengen beli iPhone paling baru, yang paling high-end itu ya pilihannya cuma iPhone 15 series. Jadi antara iPhone 15 biasa, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, dan iPhone 15 Pro Max ya. Tentunya kalau kita budgetnya mepet, pilihan satu-satunya ya cuma satu ini, yaitu adalah iPhone 15 yang biasa, yang bukan Plus. Meskipun demikian, iPhone 15 ini tuh sekarang harganya tuh masih cukup tinggi ya, bisa dibilang. Masih kalau kondisi barunya itu di 12-13 jutaan. Dan iPhone 15 ini juga dia kehilangan satu fitur yang kebanyakan Android flagship itu udah punya di harga segitu, sementara iPhone 15 belum, yaitu adalah lensa zoom. Nah, pada video kali ini saya akan coba demonstrasikan nih, gimana kita itu bikin konten dengan iPhone 15 meskipun lensanya itu cuma lensa yang wide, yang lensa biasa, lensa utama, dan ultra wide. Dan untuk beberapa skenario saya juga akan bandingkan hasilnya dengan kamera dari Samsung. Nah, sebenarnya perbandingan paling fair dengan iPhone 15 itu adalah dengan Samsung Galaxy S23 atau Samsung Galaxy S24. Tapi mohon maaf, saya nggak punya kedua HP itu. Saya di sini punyanya cuma Galaxy Z Fold 4. Ini mungkin kalian sudah ada yang mikir, kok excuse-nya dengan HP yang mungkin 3 kali lipat lebih mahal. Jadi begini ya, jadi Z Fold itu di sini bisa dibilang bukan barang yang mewah lagi, apalagi Z Fold 4 yang sudah 2 generasi di belakang yang paling baru. Dan kalau saya pergi-pergi juga saya kadang menemukan kok yang supir taksi itu ya pakainya Galaxy Z Fold untuk navigasi. Jadi intinya bukan barang mewah. Dan ini mungkin bukan perbandingan paling sempurna karena saya nggak punya dua HP yang tadi saya sudah sebutkan. Tapi saya adanya ini, jadi ya mohon diterima saja ya. Oke, untuk bagian pertama ini saya akan coba vlogging ala-ala untuk acara kampus. Dimana saat itu sedang ada yang namanya International Day. Dan saya pakai iPhone 15 ini tanpa mikrofon eksternal. Jadi murni dari iPhone 15 aja. Oke, halo semuanya. Sekarang jam 9.24. Jadi hari ini tuh agak spesial karena mau ada yang namanya International Day di kampus saya. Dimana nanti pesertanya ada dari berbagai negara, dan dari setiap negara itu, ya nggak setiap sih, ya mayoritas negara itu akan punya booth sendiri. Dan mereka akan menjajakan makanan tradisional sekaligus mau ada performance. Sekarang kita berada di stand Singapura. Dan makanan khas Singapura. What's the composition of this area? Huh? What's this composition of this one? Composition? Yeah. What's fruit? What are the rose milk tea? Rose milk tea. Bandung tea. Bandung tea. Tea. I said tea. This rose syrup and Rose condensed and milk. the milk. Huh? This rose syrup and condensed milk. Condensed milk. Condensed milk. Condensed milk. Okay. Thank you very much. Yeah. Jadi guys, ini minuman namanya Bandung. Oke, mari kita coba minumannya. Ya, Vietnam banyak banget orangnya. Semua orang Vietnam. Oke juga ini apa? Condensed Saya milk. bahasa Vietnam. Kita coba 추억의 makanan 자리가 dari Jerman. 되시길 바랍니다. Kalau ini namanya Rebekuchen, makanan dari Jerman. Oke, saya interupsi sebentar. Saya kasih break di sini dari menonton sebuah food review yang mungkin sama sekali nggak berguna karena saya bukan
food reviewer yang bertalenta. Tapi mungkin di sini Anda bisa lihat kalau kualitas iPhone 15 itu kalau di siang hari menurut saya itu sangat-sangat bagus ya, nggak ada masalah sama sekali. Detailnya tuh excellent, kemudian juga frame rate-nya stabil, dan kalau kita zoom pakai digital juga menurut saya masih acceptable kok. Apalagi kalau kita recordingin dari awal pakai resolusi 4K. Dan kebanyakan dari kita mungkin upload itu mungkin mentok di Instagram Story atau paling atasnya itu mungkin ya YouTube lah. Dan penontonnya pun kebanyakan mungkin nontonnya cuma pakai HP. Dan menurut saya itu untuk target audiens seperti itu ya sudah sangat-sangat cukup. Sekarang kita coba pakai iPhone 15 itu untuk menonton kegiatan yang sekarang sedang populer, apalagi tahun depan, yaitu adalah konser. Nah, untuk uji coba kali ini, saya akan coba untuk merekam konser yang kebetulan ada manggung di depan gedung saya, tempat kerja saya, yaitu adalah QWER atau mungkin orang Indonesia bilangnya QWER. Jadi QWER itu manggung di kampus saya secara gratis dan menurut saya ini kesempatan untuk mencoba iPhone 15 dan dibandingkan juga dengan Samsung Galaxy Z Fold. Di skenario ini karena saya itu kerja dulu kemudian baru datang, saya dapetnya nggak bisa terlalu depan, jadi ya kurang lebih sekitar 50 meter dari depan panggung. Jadi ini adalah situasi yang menantang untuk merekam dengan smartphone. 초단입니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 저는 베이스를 맡은 W 마젠타입니다. 반갑습니다. 춤을 추는 네 상상이 아니야. 아무것도 괜찮아. 문제가 되려나. 어쩌다 고집한 마음도 참고 어쩌다게 나가자는지 Nah, hasilnya menurut saya Galaxy Z Fold 4 itu dia punya keunggulan dari segi detail ya. Dimana dengan lensa zoom 3 kali itu ya ini jadi keunggulan tersendiri. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya itu jadi kekurangan pada Galaxy Z Fold 4 ya. Dimana kalau menurut saya emang sih dia tuh cukup detail. Begitu dia di zoom 3x plus digital zoom, tapi di situ bisa kelihatan ada banyak artifactnya jadi agak-agak grainy gimana gitu ya. Sementara kalau iPhone 15 itu memang kehilangan banyak detail, tapi secara produksi warna menurut saya itu lebih enak lah ketimbang Galaxy Z Fold. Dan kalau diperhatikan juga kualitas mikrofonnya menurut saya masih lebih memuaskan yang ada pada iPhone 15 ketimbang Z Fold ya. Oke lah, Galaxy Z Fold 4 itu mungkin dia kencang tapi di saat bersamaan dia juga clipping ya, sehingga suaranya itu terdengar agak-agak pecah. Tapi ya secara umum ya menurut saya kalau kita itu cuma buat upload di story doang, menurut saya dengan jarak segitu kedua HP ini ya sama-sama bisa dibilang bagus, meskipun bagusnya itu mungkin dari dua sisi yang berbeda ya. Jadi iPhone 15 itu mungkin unggul dari reproduksi warna dan bisa dibilang mikrofonnya juga. Sementara kalau Z Fold 4 dia itu ya unggulan dari segi ketajaman. Meskipun hati-hati akan banyak grain juga di saat yang bersamaan. Kalau membandingin iPhone 15 dengan 14 Pro ya, dimana itu mungkin sekarang masih ada di toko-toko online meskipun kondisi bekas, bisa lihat video saya sebelumnya dimana saya pakai iPhone 14 Pro itu untuk nonton konser yang bisa bilang lebih modal lah, nontonnya tuh Linkin Park. Dan menurut saya ya mungkin saya setuju dengan kata orang-orang dimana kalau HP yang paling oke buat nonton jauh konser ya itu adalah Galaxy S yang Ultra series ya. Jadi S23 Ultra, S24 Ultra itu menurut saya masih belum ada lawan. Saya nggak punya contoh videonya di sini, tapi waktu saya nonton QWER itu sebelah kanan saya itu bapak pakai Galaxy S23 atau saya nggak kelihatan S23 atau S24 Ultra dan hasilnya tuh jauh banget, jauh lebih tajam. Tapi tetap aja ini namanya kamera HP ya, kamera HP. Jadi kalau Anda pengen serius, pengen punya kualitas zoom yang paling bagus ya, maka belilah kamera mirrorless atau DSLR dengan lensa zoom dan hasilnya seperti ini. Yang saya pakai di sini adalah kamera Fuji X-T200 dengan lensa sampai 55 mm dan jaraknya itu agak lebih dekat karena saya mendekat, jadi sekitaran ya mungkin 30 meteran. Oke, mari sekarang kita bahas soal foto-foto ya, dimana untuk foto-foto menurut saya antara iPhone ataupun Android ya bisa dibilang dua-duanya itu sekarang itu subjektif lah mana yang lebih bagus. Tapi menurut saya salah satu yang cukup stand out dari iPhone adalah dia itu menyimpan banyak informasi dynamic range begitu selesai moto ya. Dimana kalau Samsung itu biasanya dia langsung dipekatin atau langsung digelap terangin, pokoknya bisa dibilang cenderung lebih destruktif lah. Meskipun itu kalau secara mayoritas orang itu mungkin itu lebih preferred, jadi lebih disukai untuk segera diupload. Sementara kalau iPhone itu biasanya dia secara kualitas oke, dan warna itu natural, tapi kalau
orang-orang itu biasanya dia ngedit dulu gitu sampai bagus, kemudian diupload ke misalnya ke Instagram. Sementara kalau kita pakai Samsung itu kita bisa juga edit tapi agak-agak gimana ya, kalau kita tuh edit itu bakal kelihatan artifactingnya. Dan satu lagi yang menurut saya jadi keunggulan iPhone adalah dia punya menu untuk memilih tone-nya. Dan dimana kalau saya itu lebih suka yang undertone seperti ini karena hasil akhirnya itu mengingatkan saya dengan Google Pixel. Dimana kalau secara color science menurut saya itu adalah HP yang favorit saya. Jadi seri HP favorit saya itu adalah Google Pixel. Overall menurut saya untuk foto-foto saya itu cukup puas dengan iPhone 15 ya. Apalagi kalau foto-fotonya itu untuk yang mungkin daily fotografi lah, bukan fotografi yang event yang mungkin kita tuh pergi ke satu tempat khusus memang pengen foto-foto di situ gitu. Dan satu keunggulan yang mungkin nggak ditemui di iPhone yang Pro adalah itu lebih ringan ketimbang yang seri Pro-nya. Dan menurut saya ini membuat pengalaman foto-foto dengan iPhone 15 itu jadi lebih enjoyable karena nggak berat di tangan. Namun kalau untuk foto-foto saya sendiri itu agak-agak menyayangkan nggak ada lensa zoom di iPhone 15 biasa ya. Dimana mungkin kalau kita foto-foto itu kadang kita ya bisa aja kita kalau pengen objeknya kelihatan lebih besar ya kita mendekat ya. Tapi ada kalanya kita tuh nggak bisa mendekat ya. Misalnya kalau kita tuh pengen portrait ya agak-agak jauh gitu. Atau Anda tuh pengen mengoto pemandangan yang hasilnya seperti ini nih. Ini saya pakai iPhone 14 Pro ya. Dimana kalau kita pakai iPhone yang nggak pakai zoom ya itu ya jadinya terlalu luas. Jadi nggak fokus nih kita tuh lagi menceritakan apa dalam foto tersebut. Jadi kesimpulan menurut saya iPhone 15 itu masih sangat-sangat oke untuk keperluan konten ya. Jadi kalau untuk bikin video vlogging siang hari, kemudian juga mungkin nonton konser malam hari, atau di ruangan gelap, itu ya menurut saya kalau keperluannya cuma di sosmed ya itu masih sangat lebih dari cukup ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Android yang non-flagship ya. Salah satu yang menjadi keunggulan iPhone 15 atau iPhone secara umum ketimbang HP Android menurut saya adalah hasil akhir dari foto ataupun video dari iPhone itu masih bisa diedit tanpa terlalu merusak kualitasnya. Dimana kalau kebanyakan Android itu pendekatan adalah oke, kita ngambil foto, kita ngambil video, kemudian kita kasih color science seperti ini, kemudian informasinya itu sisanya dibuang mungkin untuk menghemat space ya. Dan ini menyebabkan kalau kita mau ngedit lagi biasanya itu ya nggak terlalu bagus lah menurut saya. Meskipun demikian nih memang ada beberapa HP Android terutama yang flagship itu yang punya Pro Mode ya. Jadi hasilnya itu masih raw, kita bisa edit lagi. Menurut saya itu bagus. Hanya saja itu memang nggak tersedia di semua HP. Termasuk di HP yang Galaxy Z Fold 4 ini sayangnya nggak ada. Saya kurang tahu persis apakah adanya itu cuma di seri S ya, atau S-nya pun cuma ada yang di Ultra. Dan juga karena di iPhone itu ya iPhone terkenal kalau ngupload ke Instagram apalagi yang story itu dia kualitasnya bagus. Dan kalau untuk Android itu setahu saya mungkin salah, yang bisa bagus itu kalau kita pakai Samsung ya. Sementara untuk merek-merek lain tuh kadang bagus, kadang ada juga yang masih kurang bagus. Apalagi kalau mungkin mereknya nggak terlalu terkenal. Oke, demikian aja video dari saya. Semoga kontennya bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat. Subscribe jika ingin ketinggalan konten berteknologi lainnya saja. Dan terima kasih telah menonton.